Cinta yang dewasa, kata Osho, manusia menjadi dewasa saat dia mulai mencintai, bukan saat dia mulai membutuhkan sesuatu. Titik tekannya agak berbeda. Yang pertama, penekanannya pada bagaimana mendapatkan lebih banyak. Yang kedua, penekanannya pada bagaimana memberi lebih banyak dan memberi tanpa syarat. Inilah pertumbuhan atau kedewasaan. Orang dewasa itu berarti bagi Osho, coba dilihat dia bisa mencintai enggak? Mencintai itu berarti sudah rela berkorban, rela memberi tanpa syarat enggak? Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini berarti sudah dewasa. Kalau hanya ingin meraih untuk memenuhi keinginan egois kita, itu sebenarnya menunjukkan kita belum dewasa. Jadi tidak sekedar akalnya jalan. Kalau akalnya jalan masih egois, ya belum dewasa sebenarnya. Ukuran dewasa itu kata Osho bisa mencintai. Jadi tidak mencari untuk kepentinganku, tapi berbagi pada yang lain. Orang kok sudah rela berbagi pada sesamanya, pada yang lain, berarti ini kan mencintai namanya, dia sudah dewasa. Tapi kalau hidupnya masih sibuk mengejar ini, mengejar itu untuk kesenangannya sendiri saja, dia belum dewasa, masih anak-anak. Nah, kalian boleh ngitung ya, dirimu sudah dewasa atau belum. Jadi tidak sekedar dihitung dari sudah sunat apa belum, usianya berapa, enggak. Kalau di Osho sudah bisa berbagi apa belum? Kalau belum, ya belum dewasa. Nah, orang dewasa itu cirinya bisa memberi. Baik, jadi cinta berarti tanda kedewasaan seseorang. Lanjutkan lagi. Kalau orangnya belum dewasa tapi mencintai gimana, Pak? Berarti sudah jatuh cinta sih, tapi masih belum rela berbagi. Masih ingin pamrih-pamrih dia peroleh dari cintanya. Kata Osho, orang yang belum dewasa, kalau jatuh cinta, dia akan menghancurkan kebebasan yang lain. Menciptakan perbudakan, menjadikan penjara. Kebalikannya, orang dewasa yang jatuh cinta, dia akan membantu untuk bebas. Saling membantu menghancurkan segala macam perbudakan. Dan ketika cinta mengalir dengan kebebasan, disitulah keindahan. Namun kalau cinta mengalir dengan ketergantungan, disitulah keburukan. Jadi kalau orang masih kanak-kanak, belum dewasa kok jatuh cinta, biasanya masih sangat egois, maka cinta itu akan jadi sarana hegemoni, dominasi, perbudakan, penjara. Karena yang dia cintai akan dia posisikan hanya sebagai alatnya dia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Sementara orang dewasa yang mau berbagi tadi, itu kalau jatuh cinta, pada akhirnya justru akan bisa membebaskan yang dicintai. Jadi memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Disitulah nanti akan kelihatan indahnya cinta. Jadi itu bedanya. Jadi teman-teman ada di mana dalam cinta ya saya tidak tahu, tapi semoga semuanya sudah dewasa ya. Apalagi sudah mahasiswa, semoga rela berbagi. Ini kalau diomongkan gampang, tapi dalam prakteknya kadang kita itu punya kadar kepelitan kita masing-masing. Entah dalam hal apa, itu sisi egoisnya kita. Ayo latihan berbagi. Makanya ada ayat Al-Quran itu yang bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Jadi masih belum disebut kebaikan kalau engkau belum berbagi apa yang engkau cintai.
Ini jangan dimaknai dum-duman pacar ya. Maksudnya kalau ingin berbagi sesuatu itu yang berharga. Jadi berbagi itu sudah dewasa, apalagi mau berbagi hal-hal yang kamu anggap berharga untuk dirimu. Nah, itu cirinya kebaikan. Kalau masih enggak, kalau masih saya punya yang jelek-jelek, barang-barang jelek tak bagi ke orang, itu masih belum kebaikan kan. Karena orang lain hanya kamu anggap tempat sampah saja. Jadi wadahnya barang-barang yang kamu tidak suka. Tapi baik itu, ini saya masih suka ini. Tapi ya sudahlah, kasih sama orang yang lebih butuh mungkin. Nah, ini baru kebaikan. Nah, jadi memang berbagi itu cirinya orang sudah dewasa, sudah matang. Kalau mencintai, ya yang ada di pikirannya untuk kebaikan yang dicintai. Inilah cinta yang dewasa. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik kalimatnya. Kalau engkau menyukai sekuntum bunga, jangan dipetik. Karena dia akan mati dan tidak lagi menjadi hal yang engkau sukai. Jika engkau menyukai sekuntum bunga, biarkan saja dia seperti adanya. Cinta itu bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang penghargaan. Nah, ini sekalian ngertilah maksudnya ya. Kalau ketemu, ini hubungannya dengan posesif tadi. Kita itu cenderung ingin mengambil, memetiknya hanya untuk kepentingan kita. Padahal kalau sudah jadi milik kita, itu kita tidak tertantang lagi. Karena dia akan kita ubah sesuai keinginan kita, tidak seperti dirinya semula sebelumnya. Padahal yang kita sukai, kita cintai itu dia yang sebelumnya tadi. Sekarang kita ubah dia sesuai keinginan kita karena jadi milik kita. Maka jangan heran pada akhirnya kamu sendiri merasa, kemana dulu rasa yang ada ini kok sekarang pergi? Karena engkau yang mengubahnya sendiri. Jadi kalau ada sekuntum bunga, kamu senang, jangan dipetik. Kalau dipetik, kamu bawa ke kamar, kamu tidak akan senang lagi dengan bunga itu. Karena tadi kamu kagumi bunga itu, ditangkainya seperti dia apa adanya. Nah, ini ilustrasi dari tadi loh, bagaimana kita menghargai cinta. Tidak sekedar ingin memiliki. Justru indahnya ketika kita biarkan dia seperti adanya. Itu yang disebut cinta itu membebaskan. Jadi prinsip dasarnya memang freedom, kebebasan. Baik. Nah, ini menarik. Ada satu teori dari Osho. Cinta yang sejati itu justru kesediaan untuk sendiri. Ini menarik ya. Kita kan selama ini pokoknya hidup mati berdua kemana-mana bareng. Tapi Osho kebalikannya enggak. Orang yang benar-benar mencintai itu justru orang yang siap sendiri. Demi apa? Demi kebebasanmu. Demi kebahagiaanmu. Dan orang yang siap sendirilah yang dia akan bisa berbagi. Tadi kan cirinya yang dewasa berbagi. Siap sendiri bukan berarti tidak jadi nyari pasangan, Pak. Tidak begitu maksudnya. Jadi siap sendiri itu kata Osho, kebenaran eksistensial hanya orang yang mampu menyendiri, yang mampu mencintai, berbagi dan menyelami inti terdalam cinta. Cinta bukan sebuah hubungan, cinta itu keadaan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seseorang tidak sedang jatuh cinta, orang itulah cinta itu. Tentu saja ketika seseorang sedang jatuh cinta, memang dia jatuh cinta, ya itulah hasilnya. Jadi kita berubah jadi cinta,
kok tiba-tiba memang ada lawan jenis yang kita cintai, yaitu efeknya. Tapi tidak hanya dia yang kita cintai, semua juga kita cintai. Nah, kadang-kadang justru dalam cinta itu kita siap menyendiri jadi diri kita untuk bisa berbagi lebih banyak pada yang kita cintai. Jadi ini mirip nanti kayak dulu di Khalil Gibran, bahwa cinta itu justru yang kuat seperti tiang-tiang, ya kayak tiang-tiang masjid ini, tiang-tiang bangunan. Dia tidak boleh terlalu rapat, kurang kuat bangunannya. Biarkan berdiri sendiri di posisinya masing-masing sebagai dirinya sendiri. Justru ketika tidak terlalu rapat akan lebih kuat. Tiang itu kalau sebanyak ini tiang terus dikumpulkan yang tengah, ambruk masjidnya. Tapi kalau biarkan berdiri di posisinya dengan karakter dan fungsinya, justru lebih kuat. Itu yang disebut kesediaan untuk sendiri. Kan banyak orang mencintai itu, kita harus bersama terus, mengorbankan karakterku, kamu korbankan karaktermu, kita dalam bersama. Justru tidak kuat. Biarlah masing-masing dalam keunikan kita sendiri, itu yang dimaksud kesediaan untuk sendiri. Dan jangan tuntut dia untuk ikut keinginanmu, demikian juga sebaliknya. Bahkan nanti di salah satu tulisannya Osho bilang, cara mencintai yang cerdas adalah justru siap memberikan waktu, memberikan break pada yang dicintai. Jadi kalau Mas, kok tiap malam minggu sampai napel atau capek aku, mbok libur lah sebulan-sebulan itu. Lu itu boleh kalau kayak gitu. Mungkin ada jenuhnya, ada ya monggo saja. Ada breaknya. Jangan dianggap itu terus tidak cinta lagi. Justru mungkin disitulah akan kelihatan buktinya dari cinta. Bahwa aku siap melakukan apapun demi dirimu. Aku siap berbagi apapun. Itu di antara yang disampaikan oleh Osho. Nah, ini yang rame, yang sering kalian komplain ya. Sejak tadi kan kalimat-kalimat yang rasanya ini kalimatnya anak-anak yang bucin semua tadi ya. Budak cinta. Coba perhatikan ureanya Osho itu ya tentang budak cinta. Ketika saya berkata, jadilah budak cinta, yang saya maksud bukan untuk menjadi pelayan orang yang Anda cintai. Bukan, tidak sama sekali. Saya tidak mengatakan untuk menjadi pelayan seorang kekasih. Maksudku jadilah pelayannya cinta. Gagasan murni tentang cintalah yang harus dilayani. Kekasihmu hanyalah salah satu wujud dari gagasan murni itu. Dan seluruh keberadaan tidak mengandung apapun kecuali jutaan manifestasi gagasan murni itu. Bunga, bulan, kekasihmu, anakmu, ibumu, ayahmu, semuanya adalah wujud gelombang di lautan cinta. Namun jangan pernah menjadi pelayan seorang kekasih. Ingatlah selalu bahwa kekasihmu hanyalah satu ekspresi kecil. Sajikan cinta lewat sang kekasih, tapi jangan pernah melekat pada sang kekasih. Ketika seseorang tidak terikat pada kekasihnya, cinta mencapai puncak tertingginya. Saat seseorang melekat, ia akan mulai terjatuh. Engkau akan memenuhi semua kebutuhannya, tapi jangan penuhi keinginan egois atau keinginan fiktifnya. Jangan memenuhi apapun yang benar-benar akan merugikannya. Misalnya, jangan memenuhi egonya, meskipun egonya menuntut. Orang yang terlalu khawatir, terikat, akan memenuhi tuntutan ego. Itu artinya Anda meracuni kekasih Anda. Jadi yang pertama, bucin itu
bukan berarti budaknya pacar, budaknya kekasih, tapi budaknya cinta. Budak cinta itu maksudnya apa? Mari kita jadikan cinta sebagai bahan pertimbangan cara pandang kita, cara hidup kita. Seperti saya bilang tadi, memutuskan apapun, melihat apapun, pertimbangannya cinta. Itulah yang disebut bucin, budaknya cinta, pelayannya cinta, kata Osho. Dan ini ya memang tidak terbatas di kekasih, tapi juga teman, orang tua, saudara, anak, tetangga, semua saja adalah yang mendapatkan perlakuan layanan cinta dari kita. Bahkan kalau tentang yang kita cintai, yang kekasih kita tadi, ya tidak selalu keinginannya kita layani. Kadang-kadang ada permintaan-permintaan egois yang justru menghancurkan dia. Kalau kita turuti saja, sebenarnya kita sedang meracuninya. Jadi misalnya kalian dimintai bantuan, Mas aku lagi males bikin skripsi, kamu yang bikinin ya. Oke, siap itu. Lo yang kuliah siapa, yang bikin skripsi siapa. Jadi ini bagi saya jenis-jenis meracuni itu tadi. Jadi tidak semua permohonannya harus kamu penuhi. Permintaannya apapun harus kamu jawab dalam koridor cintamu. Cinta itu ya tidak selalu harus menuruti permintaan yang kamu cintai. Justru kamu harus peduli. Jangan minta itu akan merusakmu, itu akan menghancurkanmu. Kita jangan ikut-ikutan meracuni yang kita cinta.